Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramun Wahbul Bait, Kakanda Haji Iskandar beserta keluarga besar Al-Mukarram, Kakanda Al-Ustaz Abdurrahman Asmi, dan seluruh para guru, para kiai, para asatidzah, wabil khusus Kakanda Al-Ustaz Muhammad Junaidi Al-Hafidh, dan seluruh para ustadz yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini sebagaimana kita datang untuk mendapatkan langkah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melihat kita di majelis ini sebagai bentuk kemuliaan untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat. Amin Allah, amin rabbal alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di penghujung Ramadan ini barangkali terlihat nampak wajah-wajah pemburu Lailatul Qadar. Wabil khusus di depan saya ini banyak yang sudah ngantuk karena semalam ronda nungguin malam Lailatul Qadar. Barangkali ada yang jatuh mentok di rumahnya. Tapi mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya maupun Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah ketika Ramadan yang akan datang tahun 1443 datang, dan itu pasti datang. Tetapi persoalannya apakah ketika Ramadan tahun yang akan datang itu tiba kita masih ada atau tidak. Wallahu a'lam. Mungkin kemarin saja wafatnya Bu Nyai Mahmudah, istri dari Kiai Zakwan, itu banyak mengagetkan. Termasuk saya semalam aja masih banyak telepon. Padahal secara kekerabatan kita tidak terlalu dekat, tetapi masih banyak yang telepon ke rumah, bahkan ke handphone. Ustaz, ini mohon maaf benar istrinya Kiai Zakwan meninggal. Meninggalnya kenapa? Kapan? Jam berapa? Kagak pakai sakit, nggak pakai apa-apa. Bahkan yang sakit justru adalah beliau sendiri, Kiai Zakwan, yang sudah bertahun-tahun sakit, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau yang sehat walafiat. Memang seperti itulah takdir. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang hidupnya sehat walafiat kemudian meninggal tanpa sebab. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min saqimin 'asha 'ala hinin min ad-dahr. Dan banyak orang yang sakit sudah menaut, sudah menjadi kawannya balik, sudah menjadi kawannya ranjang, kasur nggak bisa bergerak, makan disuapin, MCK juga dibersihin, ganti baju juga digantiin. Kalau mau makan juga harus minta tolong. Kadang lihat cucunya makan sop dure di samping kagak tawarin, gini berdoa mau minta katanya. Wa kam min saqimin 'asha 'ala hini min ad-dahr. Setiap kali datang bulan Ramadan, ya kali gue meninggal nih bulan Ramadan. Tapi Allah masih kasih umur 2000, tahun 2020, tahun 2021. Umi saya almarhumah selalu begitu. Ketika datang bulan Jumadil Tsani, bulan Rajab, beliau bilang, ini kira-kira Umi ketemu nggak nih bulan puasa? Kira-kira ketemu nggak nih bulan puasa? Begitu terus. Karena barangkali Allah Subhanahu wa taala sering memberikan kejutan-kejutan dalam takdir kita. Bagaimana kalau Bu Nyai Mahmudah wafat kemarin pas maghrib, kabarnya habis buka puasa, makan kurma baru satu butir, kemudian sakit perut. Kemudian Allah cabut nyawanya dengan begitu mudah. Ini benar-benar kebahagiaan seorang mukmin. Farhatan lis-shaim. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Itu berbarengan tuh. Ini kadang-kali karomah abah beliau yaitu Kiai Istighfari, bagaimana beliau dicabut mendapatkan keberkahan itu. Wafatnya dalam kondisi berbuka dan setelah berpuasa. Masya Allah. Ini saya kira kemudahan husnul khatimah yang tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa disetting, karena satu-satunya hal kematian yang satu-satunya hal di dunia ini yang
tidak bisa diubah-ubah adalah ketetapan tentang kematian itu sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbuat baik antar sesama, dan mudah-mudahan kita diberikan karunia husnul khatimah. Amin ya Allah. Belum lama juga, sekitar awal Ramadan kemarin, saya punya guru, beliau Kiai Haji Muslim Abdul Karim, satu zaman dengan Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah ketika beliau di Madinah. Itu beliau mengidap kanker usus, sudah hampir sekitar 4 tahun ini beliau berada di jalur atau di titik kritis. Bunyai beliau ini yang mengurus, malah justru Allah yang memanggil terlebih dahulu istri beliau. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita yang sehat walafiat, yang sedang dalam kondisi enak. Mudah-mudahan tidak terlena dan bahkan tidak lalai di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, para hadirin dan hadirat, para dewan majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir bukan disebabkan oleh karena undangan Sahibul Bait. Kita diundang di sini sebab karena ada satu kata, yaitu bakti. Bakti kepada orang tua. Kalau tadi guru kita Ustadz Abdul Rahman menyebutkan bagaimana hubungan para orang tua kita, engkong kita, Bang Haji Syukur, barangkali di sini banyak cucu-cucunya, termasuk saya pribadi, memiliki hubungan yang erat dengan Kong Asni dan sebagainya. Itu suatu hal yang harus kita ceritakan, yang harus kita kisahkan kepada anak-anak kita. Kadang anak zaman sekarang ini kadang nggak sabar. Kalau dengan orang tuanya lagi muter kaset, ya dia putar lagi tuh kaset. Kemarin set A, sekarang set B, diputar lagi. Engkongnya begini dulu, engkongnya suka kesini. Padahal orang tua itu mengisahkan itu sebenarnya bisa jadi karena faktor rindu kepada almarhum dan almarhumah. Dan yang kedua, menginginkan agar anak-anaknya mengikuti jejak yang sama. Ini penting juga. Anak zaman sekarang karena sibuk dengan sosmednya, sibuk dengan dunia TikToknya, Instagram dan sebagainya. Terkadang ketika mendengar orang tua, saya baru menyadari bagaimana nikmatnya mendengar orang tua cerita tentang hal itu adalah ketika saya pergi merantau. 16 tahun saya berpisah dari orang tua saya, baru sadar penting silaturahmi ini. Kalau tadi guru kita cerita minum susu kambing aja bisa gratis. Bayangkan, minum susu aja gratis, cuma nyebutin satu nama almarhum. Ya. Bagaimana kadang orang itu memiliki manfaat bukan hanya saat hidupnya, ba'da wafatih itu ada manfaatnya. Saking bagus. Saya mohon maaf dulu sering begitu juga. Ustadz Bakir Said itu kencing saya, uak saya. Ketika di Mekah dulu, saya termasuk jujur saja orang yang paling malas kerja jadi mutawif sebenarnya. Ceritanya di awal musim haji itu dicari seorang reporter. Ya, kita bukan reporter, nggak ada latar belakang jadi wartawan. Ustadz Miftahul Jannah, barangkali Ustadz kenal. Ustadz Miftahul Jannah, beliau alumni Azhar. Tiba-tiba dapat nomor telepon saya waktu itu, disambungkan dari salah seorang alumni Madinah. Ini ada mahasiswa nganggur, bilang gitu. Ada mahasiswa anak Jakarta nganggur, yang lain pada kerja jadi mutawif, saya jadi mutawif. Coba dirayu-rayu barangkali mau jadi reporter di Mekah untuk siaran radio waktu itu. Singkat cerita, setelah bergabung belajar dari Ustadz Miftahul Jannah Azhari Hasan, waktu itu mohon maaf, gaji saya udah 4 bulan gak turun-turun. Jadi reporter nih, capeknya luar biasa, kerja 60 hari. Wacarain jamaah haji capek, udah habis kerja. Umi waktu itu pas zaman haji tuh. Itu kerja ada gajinya gak? Nggak tahu nih, udah sebulan belum turun-turun katanya. Lah gimana sih kerja katanya? Emang gak ada kesepakatan? Ya nggak tahu, saya malu juga nanya gaji gitu. Namanya tembakan, reporter tembakan. Walhasil setelah 4 bulan, karena ternyata memang peraturannya kalau reporter tembakan gajinya belakangan. Dan semestinya masih nunggu 2 bulan lagi. Ketika 4 bulan, Ustadz Miftahul Jannah dari Jeddah datang ke Mekah, ketemu saya. Bang Atik bisa ketemu Mbak di depan pintu Ismail. Saya habis umroh nih, insya Allah Ustadz nanti saya datang ke sana. Saya ketemu di Bab Ismail, kemudian cari tempat ngeteh, duduk bareng. Cerita, kenalan, dari mana asalnya, dari Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Barunya di mana? Kebayoran Barunya saya di
di Cipete Utara. Cipete Utara dekat pasar Cipete nggak dekat. Oh, antum kenal nggak Ustadz Bakir Said? Waduh. Itu saya ketika disebutkan satu nama itu bergetar, masya Allah. Ini kok kenal sama gua? Saya bilang, ya kenal, alhamdulillah beliau. Kalau sama adiknya Ustazah Sari saya kenal. Nah, saya kenal juga sama itu. Beneran itu, saya kagak ngaku anaknya Umi gitu. Ada sombong juga. Saya kagak ngaku juga, kalau saya ngaku mungkin bisa lewat urusan lain lagi. Kalau Ustazah Sari Said, adiknya tuh kenal. Kenal. Saya kebetulan tinggalnya dekat dari beliau gitu. Ya beda satu kamar doang, kamar Umi, kamar saya kan gitu. Akhirnya apa? Bener nih tadi hadisnya, uzkuru mahasina mautakum. Allah Akbar. Ustadz Bakir Said itu abang saya. Saya dulu waktu datang ke Mesir belum punya apa-apa. Makan malam pertama saya di rumah almarhum. Beliau cuma punya pala ikan doang, itu satu dikasih ke saya. Antum makan nih. Masya Allah. Ini kadang pentingnya pelajaran bagi kita bukan yang kita ngagul-ngagulin orang yang udah wafat. Enggak. Allah. Karena kalau kita ngagulin orang tua kita, jadi jatuhnya ta'assub. Tapi kalau kita berupaya sebagai orang yang masih diberikan karunia usia ini, bagaimana kita mencoba menanamkan kebaikan dalam hidup kita. Man zara'a hasada. Siapa yang nanam, dia pula yang akan berpanen. Oleh karena itu benar kalau seandainya dunia mazra'atul amal itu betul sekali. Sekarang kita nggak usah pusing dengan dinamika kehidupan, dengan dinamika ekonomi bangsa kita yang pusing seperti ini. Tetapi kita harus punya satu kesempatan. Bagaimana setiap hari ketika kita dilalui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari dalam kehidupan kita, kira-kira Allah memberikan kesempatan itu dan Allah mengenang kita di hadapan hamba-hambanya itu baik atau buruk. Ini pentingnya luar biasa. Oleh karena itu, kalau tadi kisahnya Ustaz Miftah, saya nggak ngaku anaknya Umi Sayyidah Said, saya nggak ngakunya. Akhirnya walhasil, saya bilang berarti aku kenal. Wah kenal, alhamdulillah saya kenal. Cuma saya nggak pernah ketemu sama Ustaz Bakir. Emang beliau sudah wafat, saya belum lahir. Oh masya Allah. Ceritanya beliau pergi ke Jeddah, nggak lama setelah itu ada haul Syekh Yasin, beliau ketemu dengan beberapa teman-teman dari Betawi, ada Guru Usman dan sebagainya di Mekah. Tiba-tiba ada seorang abang angkat saya di Mekah namanya Bang Abdul Hakim Asnawi yang berasal dari Taman Kota Basmol, dari Basmol. Ketika kita lagi makan-makan, Ustaz Miftah tahunya saya cuma tetangganya Umi Sayyidah Said begitu. Akhirnya pas lagi makan begini, Ustaz Miftah, ini Ustaz Atik, oh iya saya kenal nih. Beliau sama saya kemarin waktu hajian di radio jadi reporter. Ini anaknya Umi Sayyidah Said. Astagfirullahaladzim, bang benar gitu. Itu sudah hampir mau ketemu hajian berikut. Ini suatu kesempatan. Kalau tadi kita bertemu dengan orang-orang yang masih hidup, kita mengenang kebaikan beliau. Kita menjadi orang yang diberikan kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita selalu terkenang dengan hadis Rasulullah SAW. Memang benar, ketika Rasul mengatakan orang yang cerdas itu adalah al-qayyis. Salah satu di antara tandanya adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Takarannya bukan di dunia nih, jangan kayak caleg sedekah karpet ke masjid mikirin ntar gue lolos kan nih suara gue di sini di kampung dapat keberapa, jangan begitu. Gitu ya Bang Iskandar ya. Kalau kan begitu ya. Iya. Bahkan ketika dia nggak jadi caleg tuh karpet digulung lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi takaran kita bukan lagi obsesi dunia, tetapi bagaimana di akhirat kelak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, takaran dia wa amila lima ba'dal maut. Kira-kira kalau saya udah meninggal, ini ngaruh nggak sama urusan saya di alam barzakhnya? Saya kira, saya yakin betul, yakin. Saya yakin demi Allah, orang tua kita yang kita sebut namanya tadi dari awal, almarhum Baba Haji Hasan dan semuanya, Baju Sekur, Umi Sayyidah Said, sebut semua orang tua kita, anak-anak yang Baju Sekur. Saya kira, saya penuh keyakinan hari ini, saat ini, detik ini di alam kubur mereka tersenyum. Melihat bagaimana ketika ahlu birrihim, orang-orang yang selayaknya melanjutkan baktinya itu saling bertemu. Kalau istilah Betawi, jangan mati jangan mati Oleh karena saya jujur saja, sepulangnya saya dari Mekah itu saya nggak pernah bosan kalau Umi saya dengar cerita tentang orang tua. Makanya saya sebutkan Umi itu punya jadwal paripurna 2, sidang paripurna di rumah. Ada 2 waktu Bang Iskandar. Pada subuh sama sebelum tidur. Itu harus Umi didengerin. Umi ngomong tentang ini, tentang fulana, almarhumah, diceritakan. Bahkan sampai kadang saya bawa kertas, saya tulis tentang nasabnya. Oh ini berarti nggak nyambung, ini bukan anak ini, bukan anak. Penting.
supaya kita jangan salah berbakti. Kadang kita dalam kehidupan sekarang kita lebih loyal kepada orang yang barangkali tidak akan memberikan manfaat kita di akhirat, tapi justru kemudian kita melupakan orang-orang yang semestinya dikategorikan sebagai ahlu birrina, orang yang selayaknya mendapatkan bakti kita di dunia ini sebelum kita bertemu mereka di akhirat. Suatu saat Abu Burdah ini sahabat yang barangkali kurang populer. Ketika beliau sampai di Madinah, karena beliau sempat kemudian hijrah setelah wafatnya Rasulullah, beliau keluar dari Madinah. Banyak, Ibnu Mas'ud keluar, Abu Dzar keluar, dan semua banyak keluar. Abu Darda keluar, Ibnu Abbas termasuk di antaranya pindah ke Taif. Banyak. Abu Burdah ketika beliau datang ke Madinah, orang pertama yang menjamu beliau dan bertemu dengan beliau itu siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau datang dijamu dan sebagainya, Abu Burdah ini kurang ngeh. Kok nih Ibnu Umar open, kalau bahasanya sama kebayoran, kok open sama saya? Makanan disajiin, ngomong juga dibaiki. Ditanya sama Ibnu Umar, atadri lima itu kan? Tahu nggak ente kenapa saya berbuat seperti ini? Saya mengerjakan seperti ini, kira-kira apa sebabnya? Saya bilang saya nggak tahu. Dia bilang, kata Ibnu Umar, saya mendengar ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang ingin menyambung silaturahmi orang tua di alam kuburnya, maka hendaknya falyasil ahla wuddi abi, maka dia hendaknya menyambung orang-orang yang pernah memiliki hubungan silaturahmi dengan ayahnya yang sudah wafat. Dan ternyata Abu Burdah ini bukan temannya Umar bin Khattab, bukan. Ternyata Abu Burdah ini punya ayah akrab dengan Umar bin Khattab. Jadi anak ketemu anak. Masya Allah. Ini penting juga nih kalau kita sekarang ada forum silaturahmi, ya. Bang Yus nih yang geroyok-geroyokin, kadang suka ngumpul-ngumpulin beliau. Ya. Misbah. Bang Misbah sering ngajakin kumpul Bani Saidi dan sebagainya. Ini penting. Jangan sampai nanti ketika kita wafat, kita meninggalkan anak cucu kita tidak kenal saudara. Demi Allah, kita harus sabar dalam menjaga silaturahmi. Sabar. Karena saudara lain-lain modelnya. Masya Allah. Ada yang kalau ngomong lembut, empuk kayak kue pepek Kebayoran. Ya kan? Ada modelnya keras kayak geplak Bekasi. Ya kan? Buat empuk anjing aja pingsan tuh. Ada yang model begitu. Kudu sabar. Oh, pas lagi lempengan dapat kue pepek, ya nikmatin aja, kunyah biar enak. Pas lagi lempengan dapat geplak, saudara yang modelnya kayak geplak keras, ya kan, kalau motong juga pakai harus ditekan dulu, sabar aja, nikmatin aja nih geplak, namanya juga geplak. Jangan kemudian putus, jangan. Bahaya, putus silaturahmi itu bahaya. Yang urusan ketika kita memutuskan silaturahmi, yang punya urusan bukan kita dengan Allah, tetapi Arsyur Rahman. Setiap kali ada pemutusan tali silaturahmi, arasnya Allah bergetar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qata'a 'abdi. Allah mengatakan hambaku telah memutus syai'an ma wasaltuhu, sesuatu yang sudah aku sambungkan. Apalagi kalau kita punya silaturahmi satu nasab nih. Wal iyadu billah. Jangan sampai kita sabar ngalah, mengharapkan bukan karena pujian saudara, mengharapkan bukan karena keridhaan saudara, tetapi kita berbuat baik ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 yang gak pernah putus, selalu muqtarinan, selalu dempet, selalu berendengan. Dan ini semuanya hubungannya kaitannya dengan hakullah dengan hakul Rasul. Tapi dari 2 saja, yang satunya antara Allah dengan seorang hamba. Yang pertama adalah perintah atiullaha wa atiur Rasul. Itu pasti dempet di Quran. Kalau kita cari ada kalimat atiullaha wa atiur Rasul. Baru kemudian ada wawnya, baru wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, itu baru tambahan. Yang kedua adalah perintah aqimus sholata wa atuz zakah. Itu dempet. Tetapi kalau itu adalah hakullah, ada yang ketiga, haknya manusia. Wa bil walidaini ihsana. Anishkurli
wal walidayni wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kata Ibnu Abbas, 3 hal ini tidak mungkin Allah mengatakannya di dalam Al-Quran kecuali karena ada tujuan. Oleh karena itu peran orang tua ini kedudukannya jangan sampai kita sepelekan. Jujur saja. Akhir zaman seperti ini kita susah mendidik anak-anak kita. Saya yang barangkali belum dikaruniakan anak, kadang merasakan kepedihan orang tua ketika mendidik anak. Masya Allah. Saya sepeninggal Umi itu kadang beberapa kali ada tamu jamaah datang ke Bang Haji Skandar. Ya Allah, ada yang pernah mengeluhkan tentang durhaka anaknya itu. Saya sampai nggak berani melihat wajah orang tua itu. Sedih. Cerita, Ustaz, ya Allah, anak saya Ustaz. Cerita datang malam-malam. Dari mulai ba'da isya sampai jam 11. Itu air mata nggak berhenti bercucuran datang ke rumah. Saya sampai nggak berani melihat wajahnya, nggak berani. Bukan karena saya menghinakan dia, tapi saya nggak tega melihat tangisan orang tua. Sampai orang tua ini dua-duanya bilang, saya alhamdulillah Ustaz, ya Allah, semasa orang tua saya hidup saya bukan orang yang durhaka sama orang tua saya. Tapi kenapa saya dapat balasan seperti ini dari anak saya? Ini menjadi pelajaran. Sekarang kita hidup di zaman bagaimana ketika kita sebagai orang tua yang barangkali pengawasan kita udah merasa 24 jam. Tetapi ternyata di luar sana anak kita punya kesenangan sendiri dengan dunia. Kalau kita semaksimal mungkin menjaga gimana caranya anak kita nih, sholatnya kita kontrol, ibadahnya kita kontrol, ngajinya kita kontrol. Ini ibarat sebuah syair mengatakan kalau al-fubanin khalfahum hadimun kafar. Kalau kita ini orang yang ngebangun nih tembok 10 meter, yang ngebangun 1000 orang. Kalau al-fubanin khalfahum hadimun, tapi 1000 orang dilawan sama 1 orang yang bakal ngancurin itu tembok. Kata saya apa? Kafah, cukup. Ada tukang nih ngerjain bangunan 1000 orang, yang bakal ngancurin cuma 1. Cukup, kata saya. Fakaifa bibanin, bagaimana dengan orang yang membangun cuma 1? Tukang bangunan ini cuma 1. Khalfahum alfu hadim, yang nunggu setelah itu yang menghancurin 1000 orang. Fakaifa bibanin khalfahum alfu hadim. Kita udah menjaga sholat anak kita, kita perhatikan makanan anak kita perhatikan pergaulan anak kita, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan. Ini kemarin saya kejadian yang terakhir ini hari Ahad belum lama. Orang tua nelpon subuh-subuh 5:30. Saya lagi baca Quran, lagi kriuk-kriuk. Baca Quran 5:30 udah kriuk-kriuk nih. Kelar nggak ngaji. Telepon masuk, ada seorang jamaah yang saya kenal, beliau ini orang soleh. Dan saya tahu anaknya beliau dari anak yang pertama sampai terakhir semuanya pesantren. Nelpon, Masya Allah, ada pagi pagi 5:30 nelpon. Saya angkat, tadi di kuping itu keluar suara yang pertama itu suara teriakan dari ibu saya. Iya Pak, ada apa nih Pak? Saya langsung takut. Ada kejadian apa nih? Orang lagi mudik kecelakaan atau gimana gitu. Ustaz, tolongin saya Ustaz. Tolongin saya Ustaz. Bantu saya Ustaz. Iya Pak, ada apa Pak? Ya Allah Ustaz, saya disambar geledek Ustaz. Innalillah. Kenapa Pak? Beliau pagi itu menceritakan kepada saya semalam baru tahu kalau anaknya hamil di luar nikah. Hancur. La ilaha illallah. Saya yang tadinya tuh nahan-nahan dengar kuping, nggak kuat juga tuh omongan masuk ke hati. Saya buka loudspeaker, saya taruh di handphone. Saya mendengarkan tangisan orang tua jauh di sana itu luar biasa dahsyat. Bergetar saya hati. La ilaha illallah. Ini anak saya udah mondok Ustaz, ngafalin Quran Ustaz. Itu gara-gara ibunya memperhatikan tingkah laku putrinya. Bulan puasa kok dia kagak ada masa haid nih Ustaz. Ini penting kedekatan orang tua. Bulan Sya'ban mungkin karena bukan bulan puasa nggak diperhatikan anaknya kapan. Pas ketika bulan Ramadan orang tuanya bertanya, karena tahu jadwal menstruasi putrinya. Kok kamu masih puasa? Belum datang menstruasi? Belum mah, ditungguin seminggu, telat seminggu. Akhirnya apa? Duduklah itu sang ibu dengan putrinya, bertanya, ada apa? Akhirnya lakukanlah tes kehamilan. Terjadilah apa yang dikhawatirkan. Luar biasa dahsyat. Luluh lantah. Ini sekarang orang lagi sakit, pusing.
Ya Allah Ustaz, di kepala saya kayak ada batu gede Ustaz. Luar biasa. Oleh karena itu, bakti kepada orang tua ini satu sisi bukan hanya kewajiban anak kepada orang tua, tetapi kewajiban orang tua mendidik anak. Kita jangan perlu memaksakan. Dulu ada seorang ustazah datang ke Cipete ke rumah saya membawa 2 anak gadisnya. Alhamdulillah saya sudah nikah. Kan saya pikir saya salah paham, ngapain ustazah bawa 2 anak gadis. Waktu dia datang bawa anak gadisnya, bilang, Ustaz, tolong Ustaz nasihatin anak saya Ustaz. Dia kenapa Ustaz? Ini empoknya yang pertama alhamdulillah mau ngambil kuliah tafsir. Yang kedua adiknya Ustaz susah. Memang susahnya kenapa? Dia maunya kuliah ngambil jurusan komputer. Coba Ustaz dinasihatin. Biar anak saya mau ngambil jurusan hadis, ngambil jurusan syariah atau apa. Ternyata nih Ustazah salah datang ke rumah saya. Saya termasuk orang yang tidak memaksakan anak itu harus jadi ulama. Kadang repot juga, kebutuhan Indonesia memang betul-betul pada ulama, tetapi butuh kepada orang-orang lainnya, profesi-profesi lain yang punya mental ulama. Akhirnya apa? Singkat cerita tuh satu diskusi, saya bilang Ustazah nggak apa-apa, ini adiknya ngambil komputer nggak apa-apa. Ntar suatu saat kalau nih kakaknya jadi pimpinan pesantren ngurusin perjuangan abahnya, ini adiknya jago di bidang media, jago di bidang IT, nanti yang akan mensupport. Yang penting mental adiknya ini mental santri, mental ulama. Ketika dia tahu bagaimana caranya kitab itu yang tadinya nggak ada di PDF dijadikan sistem PDF, akhirnya santri gampang nyari kitab. Yang tadinya kita harus dibeli harganya 500.000, cuma dapat PDF, bisa di print dan mudah. Ini kan teknologi. Indonesia sekarang butuh bukan hanya ulama, tetapi membutuhkan segala lini dalam kehidupan kita yang bermental ulama. Ini kan yang bermasalah ini. Kalau kita punya anak bererot 4, 5, 6, jangan semua jadi ustaz, jangan semua jadi ulama, repot juga. Kalau yang satu abangnya jadi kiai, adiknya perempuan jadi tata busana, desainer muslimah, punya butik baju-baju muslimah, kan enak. Satu lagi adiknya laki jadi pilot, yang satu lagi dokter, beda-beda kebutuhan. Tetapi as-sawabit wal mutaghayyirat, prinsip-prinsip sebagai seorang muslim jangan dihilangkan. Meskipun adiknya pilot, kalau jadi imam pantas, suara enak, apalagi juga banyak. Ditelepon kadang nih, lagi tugas terbang dari Jakarta ke Palangkaraya, ditelepon, bang lagi di mana? Pilot nih, anaknya pilot. Alhamdulillah mah udah landing. Di mana? Di Palangkaraya. Ditelepon udah jam 3. Udah sholat zuhur belum? Belum mah. Lah emang apa? Ya tadi kan di perjalanan, take off dari Jakarta udah jam 11. Kemungkinan nanti sholat jamanya takhir aja. Masya Allah, pilot tapi ngerti hukum fikih. Mohon maaf nih Pak, ini krisis yang terbesar di negara kita adalah jauhnya kita daripada ulama dan jauhnya dari ilmu. Saya belum lama diundang di daerah Antasari pengajian nih, saya belum pernah diundang sebelumnya, tapi yang undang ribet. Ustaz, entar kalau datang jangan pakai sarung. Ustaz, entar datang jangan pakai gamis. Kalau bisa nggak usah pakai peci. Saya suruh konser, suruh ngajar ini. Ini undang nih, ribet nih. Ustaz, ada nggak celana yang rada-rada anak muda gitu Ustaz? Pakai kemeja. Saya bilang, Pak, saya mau nanya nih, emang ini mau pengajian atau mau arisan? Pengajian Ustaz. Tetapi ini jamaahnya bapak-bapak, orang baru pada kenal agama. Kalau Ustaz datangnya terlalu rapi, mereka pada malu. Oh gitu, jadi saya ngalah dah. Saya kenapa nih baju olahraga? Saya pakai baju olahraga, nggak usah. Ustaz pakai baju santai aja. Ustaz pakai celana, atasnya kemeja, nggak usah pakai peci. Mau pakai topi juga nggak apa-apa. Benar Pak. Ternyata di hadapan saya ini ada 8 orang. Saya nggak sebutkan. Ini orang-orang penting. Saya diantaranya wajahnya pernah saya lihat nongol di TV. Masya Allah, ini pernah nongol di TV One yang ini. Iya. Karena saya orang Cipete masih diuntungkan ketika dikenalkan ini Ustaz Atik orang Cipete. Oh dekat katanya. Di rumahnya di Antasari. Singkat cerita, ketika saya belajar ngajar mereka, minta nih kita mau bahas apaan Pak? Ustaz, bahas aja tafsir surat Fatihah Ustaz. Nah, bahas tafsir surat Fatihah. Satu di antaranya ketika saya membahas tentang hukum muamalah dengan sesama muslim, muamalah muslim, seorang muslim dengan istrinya, dengan anaknya. Ketika itu membahas tentang bagaimana Allah punya larangan. Kalau kita sebagai seorang muslim ada larangan, sama istri aja ada batasannya. Kapan? Ketika wudhu supaya nggak batal jangan nyentuh.
Ini kan ada satu hukum yang kita ngerti. Ketika menstruasi nggak boleh digauli. Ketika saya ngomong kalimat itu tuh, ketika menstruasi nggak boleh digauli. Ada bapak-bapak begini nih. Maaf, begini. Orang udah tua. Saya jamin yang hadir di situ ada 8 orang. Ini karena orang berduit semua. Jaraknya ini duduknya 2 meter nih. Satu meja ada hand sanitizer, ada tisu, waduh ada semprotan, lengkap deh pokoknya. Ketika saya ngomong termasuk diantaranya bapak-bapak, Islam mengajarkan hikmahnya ketika seorang istri sedang menstruasi kita tidak boleh menggauli. Begini bapak-bapak. Umurnya saya yakin udah di atas 60 tahun. Begini. Celaka gue. Bener nih. Saya kaget. Aduh, kenapa nih bapak begini? Setelah selesai nanya, Ustaz, tadi Ustaz bilang katanya istri kalau menstruasi nggak boleh digauli. Ini mohon maaf dikit kalau dikit. Iya Pak, emang hukum itu wala taqrabuhunna hatta itu. Astagfirullahaladzim. Ustaz, saya baru dengar Ustaz. Hidup di dunia udah lebih dari 60 tahun. Oleh karena itu terakhir saya tutup, tolong tugas kita sebagai orang tua, jangan sampai anak kita itu awam terhadap agama. Saya alhamdulillah, saya kalau mengenang almarhum abi saya suka nangis. Dulu pertama kali saya duduk di Masjidil Haram ketika saya duduk dengan guru saya Syekh Abdul Rahman Al-Ajlan yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Saya setiap kali baca kitab di depan guru saya nangis. Sampai guru saya bilang, enta khaif, kamu takut baca Quran? Enggak, saya bilang, saya nggak takut, saya nggak bilang. Tapi setiap kali saya baca Quran, saya nangis lihat orang tua saya. Ini buah hasil ketika saya dulu kalau ngaji ini dicubit. Saya nggak hafal mufradat, saya dikunciin di kamar mandi. Saya merasakan betul bagaimana bahagianya ketika dididik orang tua dengan kekerasan seperti itu. Tujuannya demi Allah, bukan karena keburukan kita. Ini ketika kita dididik oleh orang tua kita, mereka cuma mengharapkan agar kebaikan di masa yang akan datang itu untuk kita. Kadang kitanya melengos. Kita disuruh lurus, malah belok kanan. Kita suruh lurus, malah belok kiri. Saya selalu mengenang kebaikan orang-orang tua saya. Abi almarhum, masa kecil kadang kita digendong. Saya ingat betul. Saya sering tertidur ketika saya di rumah Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari. Ngantuk-ngantuknya saya kadang tidur di kaki Abi. Yakinlah kalau seandainya setiap tindak tanduk kebiasaan orang tua kita yang mengajak kita dengan paksaan sekalipun, itu adalah kebaikan. Memang kadang kita gondok yakin, kesel. Orang tua kita lagi pengen demen main burung dulu, demen main burung dara, dipanggil. Lumayan sama orang tua. Kagak mau dipukul pakai sapu. Kalau bahasa kita kejam amat orang tua. Tapi enggak. Sampai saya paham abi saya itu. Saking gak teganya sama anak, setiap anak yang pergi ke pesantren itu gak dianterin. Saya bilang ya abinya tega banget, padahal enggak. Padahal itu karena beliau tidak tahan hatinya berpisah dengan anaknya. Gak mau melihat anaknya sedih, gak mau melihat air mata anaknya. Ini luar biasa. Karena kebiasaan orang tua. Saya banyak sekali ditanamkan. Ketika dulu saya ngaji bersama Mu'alim Kiai Syafi'i Azami di Jalan Bacang. Saya waktu baru-baru kuliah di UIN, baru kenal-kenal demonstrasi, ikut-ikut mahasiswa. Abi saya bilang begini nih, Aik mau sibuk kayak apa jadi mahasiswa, terserah. Hari Senin, habis maghrib, Abi tungguin Jalan Bacang. Kalau Aik kagak bawa salin, Abi bawain pokok, bawain peci, bawain sarung. Salin mesti. Mau kemana aja terserah. Senin pada maghrib, Jalan Bacang. Luar biasa. Tarbiyah. Pendidikan dari anak ini kita harus solohan. Kita harus penting, harus terbuka dengan orang tua kita, dengan anak kita. Kita harus terbuka. Bagaimana keharapan ketika kita nanti kelak kita sudah tiada, ajal kita menjemput, kita sangat bahagia. Orang yang memandikan kita, anak kita. Yang mentalkinkan kita, anak kita. Yang mensolatkan kita, anak kita. Ini adalah tujuannya. Agar kita ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Cara kita untuk memastikan kalau kita anak yang berbakti kepada orang tua kita, ikutin kebaikan orang tua setelah wafat. Saya mengajiskan dan ikutin sunnahnya Umi, kebaikan capek ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan. Kalau tadi Bang Ustaz Haji Hasan cerita, nggak bisa ngikutin jejak orang tua, susah. Kalau ada 100 amalan, tadi kita baru nyobain 20 udah ngos-ngosan.
Ada 200 kebaikan kita cobain baru 20, kita capek. Seakan-akan orang tua kita kok nggak ada capeknya dulu. Bakti kesini. Dulu Masya Allah, kalau kita ingin kebaikan orang tua kita nenteng-nenteng makanan waktu masih kecil. Pegangin nih, ini buat kucing lu. Pegangin nih, ini buat ngkong lu. Pegangin, nenteng, bener ya? Hebat ya? Duduk, nungguin. Kadang orang tua kita bertamu, agak cukup 1 jam, anak-anak lu bete lah. Kapan banget sih? Sabar, silaturahmi sabar. Beneran lah. Sampai Ibnu Abbas itu pernah duduk itu sampai kakinya jiplak. Duduk di depan seorang teman ayahnya, Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Dia bilang apa? Kalau bukan sholat yang mengisahkan kita, saya nggak akan berhenti bicara dengan kita. Kalau bukan karena sholat yang mengisahkan kita, saya nggak akan berhenti bicara dengan kita. Kenapa? Karena penting. Kadang kita kagak silaturahmi menang kayak lamaan capung sama kita silaturahmi. Assalamualaikum, saya dia pamit dulu deh. Mohon maaf nih kalau lama-lama. Apalagi ada corona, jangan salah, jadi alasan ya, biar cepet-cepet. Padahal enggak. Orang itu ketika silaturahmi adalah merajut, duduk, mendengar, berkisah. Ya, kalau kata Umi Sayyidah Said, jadi orang jangan kayak Ka'bah. Didatengin mau, ngedatengin obdah. Gitu ya, tuzar wala tazur kan gitu. Engkau didatengin tapi nggak mau datengin. Makanya kalau ada orang di dunia ini dikunjungin mau tapi nggak mau dikunjungin, itu sama kayak Ka'bah. Masih mending itu Ka'bah, bagus ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan semangat kita setelah orang tua kita pada wafat ini adalah asdaqul birri birrul walidaini ba'da wafatihima. Sejujur-jujurnya adalah bakti kepada orang tua kita adalah setelah orang tua kita wafat. Nah, ini penting juga. Jangan sampai ketika orang tua kita hidup disia-siakan. Demi Allah, ini luar biasa. Ibnu Abbas saja pernah bilang, sampai saking pentingnya bakti orang tua. Ibnu Abbas saja bilang, jangan buka baju depan orang tua. Kenapa? Takut itu debunya kena orang tua. Mas. Allahu Akbar. Nah, kalau kita kagak. Badan buang sebentar-bentar. Kadang buka anduk depan. Gimana Mas? Sehat Pak? Lu makan. Bau kita dari mana-mana. Habis dari luar orang tua nyium. Ya, lu bau banget. Ini Ibnu Abbas. Imam Hasan Al-Basri itu paling takut kalau makan depan emaknya. Kata beliau apa? Jangan sampai gua comot makanan yang mau. Padahal matanya orang tua baru lihat, wah tuh mendoan enak tuh. Mendoan tinggal satu. Saya takut tangan saya mendahului pandangan orang tua saya. Padahal orang tua baru lihat dong nih, mendoan enak tuh. Tangannya belum begini belum. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalaupun pandangan orang tua saya sudah jatuh pada satu makanan, tangan saya akan saya tahan. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu selalu nyomot makanan yang habis dicomot sama emaknya. Kenapa? Emaknya misalnya nih, kalau dulu kan nggak zaman semur tahu ya, misalnya semur tahu, orang tuanya makan semur tahu, dia ambil tuh semur tahu yang ada sisa di sini. Karena nggak mungkin nambah. Tapi kalau ada ayam tinggal sepotong, orang tuanya nungguin, anaknya pengen nyomot nih ayamnya. Ada anak zaman sekarang kagak, mak nggak mau kan nggak doyan mak ya, nggak doyan ya, sama ada. Ada apa namanya itu durian montong, mak nggak boleh, asam urat, jadi saya aja dah. Padahal itu mak bisa jadi makan durian montong setahun juga sekali doang, itu juga sebiji. Iya kan, soto Betawi dari Ben Hill, datengin, pengen gue nyobain, barang seiruk gua hirup gitu nyobain. Gua ada kalian ceramain dulu, emak jangan, nggak boleh, makan bahaya begini. Ya Allah, padahal cuma nyampe tenggorokan doang, nyobain doang, gua nggak habisin betul. Ya Allah. Ini kadang, subhanallah, kuncinya adalah bagaimana kita mendekatkan anak kita dengan akhlakul karimah, dan itu tidak mungkin kita tangan sehari dua. Dekatkan dengan ulama. Dulu abi kita almarhum Abi Syarifuddin, hikmahnya baru terasa sekarang. Datang bertamu ke Kiai Siblo Malisi, ke rumah Kiai Abdul Hamid Abdul Halim. Dulu abi setiap kali hari raya itu anak-anaknya dijorokin ke rumah Kiai Hamid, kita didongakin pala, dikasih pala kita ke rumah Kiai Hamid. Didongakin. Saya termasuk alhamdulillah yang pernah diludahin murid saya sama Kiai Abdul Hamid Abdul Halim. Pantas turun berkah. Ya Rabb, amin. Itu didorong-dorong anak-anaknya, yang kecil-kecil, yang laki, yang perempuan. Dari mulai abang saya, Bang Taufik sampai saya paling muda, didorong-dorong rumah ulama. Oleh karena itu, ini sekarang kita paksa itu. Jangan kalah sama anak. Bukan berarti karena kekerasan KDRT, bukan. Tapi prinsip-prinsip itu harus disadari. Memang dunia akan berubah. Dulu orang tua kita nganterin makanan pakai rantang, tapi sekarang pakai hampers, pakai parcel.
Hantarannya itu adalah prinsip, tapi bentuknya berbeda. Mutaghayyirat, tapi isinya beda, nggak apa-apa. Bakti dulu orang tua kita pakai dokar, sekarang pakai mobil, tetap silaturahmi adalah sawabit. Mutaghayyirat itu adalah kendaraannya. Dulu orang tua kita kalau mau nelpon, numpang rumah lurah, nelpon dulu. Sekarang nggak punya handphone, nelpon. As-sawabitnya jangan dilupakan, mutaghayyiratnya boleh kita berinovasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua, wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul bait yang punya rencana pada hari ini. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita kita, cita-cita sahibul bait dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua almarhumin, almarhumat yang barangkali kita kumpul di sini sebab karena mereka, mudah-mudahan Allah gembirakan mereka di alam barzakhnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah ampuni segala dosanya. Di dalam sebuah hadis dikatakan innallaha la yarfa'u darajata 'abdin fi jannati. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surganya. Kemudian nanya nih hambanya, ya Rabb, anna liya hadhihi. Ini dari mana saya dapat peninggian derajat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bistighfari waladika lak. Ini karena selalu istighfar, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan datangnya dari saya pribadi. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Ramadan ini. Segala bentuk penyakit kita disembuhkan, segala bentuk hajat kita dikabulkan, segala bentuk urusan kita dimudahkan, dan mudah-mudahan putra-putri kita yang akan menuntut ilmu, yang sedang menuntut ilmu, yang masih kecil, yang sudah remaja maupun dewasa, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, dan mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan solehah. Jadinya kurang, mohon maaf. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin 'adzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah wafat, yang sudah di alam barzakh. Mudah-mudahan detik ini, hari ini, bulan ini, dan selamanya Allah akan turunkan maghfirah kepada mereka. Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah bahagiakan mereka di alam kuburnya, dan Allah akan pertemukan kita insya Allah bertetangga dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, dan diberikan karunia husnul khatimah di akhir hayat kita. Bitilkan niyam wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal batul wa ummiha wa ba'liha wa mu'ayyidiha wa muhibbiha wa dawiha syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afina ya karim wa'afina ya rahim ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya rahimal masakin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.